حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya, jamaah salat gerhana dan sekaligus jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa melaksanakan satu sunnah Nabi yang mungkin oleh beberapa kaum muslimin sudah mulai ditinggalkan. Kita laksanakan salat gerhana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aituhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak mengalami gerhana akibat kematian seseorang atau akibat hidupnya seseorang. Sehingga ketika kalian melihat keduanya mengalami gerhana, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah sampai terang kembali. Ma'syarul muslimin, gerhana bulan ini yang malam ini kita saksikan dan kemudian kita bersolat dengan solat gerhana kali ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memiliki makna. Makna penguatan, makna pengokohan nilai-nilai keislaman yang dialami atau yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sehingga kalau kemudian kita membuat urutan-urutannya tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, pertama-tama kita mengakuinya bahwa ini adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan oleh karena itu pada poin yang kedua, tahapan yang kedua, kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian kita menyaksikan gerhana bulan ini. Jangan membuat persepsi, jangan membuat hal-hal yang kemudian menyimpang dari garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi pada masa bangsa Quraisy dulu. Sebagaimana terjadi pada masa itu di mana gerhana bulan atau gerhana matahari itu selalu dinisbatkan kepada kematian seseorang, dan kebetulan waktu itu yang meninggal adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim, sehingga kemudian mereka punya asumsi bahwa gerhana itu terjadi karena anaknya Muhammad meninggal, kata mereka. Masyarul muslimin, dalam bab ini pada poin yang kedua inilah kita tidak sekedar mengakui di poin yang pertama, tapi kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dengan adanya gerhana bulan ini sebetulnya ingin memberikan isyarat secara tidak langsung kepada kita semuanya tentang tolok ukur benar dan salah. Bahwa tolok ukur benar dan salah itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Tolak ukur baik dan buruk dalam agama itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari akal pikiran orang, apalagi dari persepsi orang. Dan karena itulah ketika kita melaksanakan ajaran agama ini, tolak ukur kebenaran dan kesalahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah kita punya kemampuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan mana yang benar, yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Yang kedua, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah bagaimana kemudian orang itu setelah mengetahui tolak ukur benar dan salah itu, dia akhirnya termotivasi untuk merespon apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya adalah cara manusia untuk mencerna, cara manusia untuk melihat apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mandat untuk hanya beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga pada poin yang keempat ini adalah bagaimana orang itu kemudian punya kecerdasan spiritual untuk merespon perintah Allah Subhanahu wa taala agar segera dilaksanakan, dan merespon larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi dan ditinggalkan. Disinilah ma'asyiral muslimin betapa beda antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Ada banyak orang yang pintar, tapi melihat gerhana bulan hanya semata-mata dilihat dari fenomena ilmu pengetahuan, bahwa terjadi begini, posisi bulan ada di sini, posisi matahari ada di sini, dan seterusnya. Dan kemudian peristiwa-peristiwa itu hanya menjadi kajian-kajian ilmu pengetahuan. Dan karena itulah, apakah itu salah? Tidak salah itu. Tapi harus diteruskan sebagai seorang mukmin, bahwa apa yang menjadi fenomena alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sarana bagi kaum muslimin untuk memacu dirinya semakin merespon apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, masyarakat muslimin, begitu orang melihat fenomena alam bernama gerhana bulan pada malam hari ini, atau mungkin nanti kita akan menyaksikan dalam peristiwa-peristiwa lainnya, agar orang itu memiliki sudut pandang yang jelas dalam kehidupannya. Satu hal yang penting kita ketahui dari keseluruhan apa yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini, bahwa kesemuanya itu nanti suatu ketika mendekati atau ada masa finishnya. Dan setelah masa finish itu, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan satu kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Apa maknanya? Maknanya orang-orang yang beriman itu sudut pandangnya jauh ke depan, yaitu sudut pandang akhirat. Karena sudut pandang akhirat itulah yang dia miliki, akhirnya kemudian segala macam yang dilakukannya itu selalu dihitung terutama dengan kepentingan akhirat. Apakah yang saya lakukan ini nanti Allah akan ridho? Apakah yang saya kerjakan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala? Apakah yang saya kerjakan ini Allah akan marah? Dan seterusnya. Itu semuanya direspon dengan baik, karena sudut pandangnya adalah sudut pandang akhirat, bukan sudut pandang dunia yang semua kita tahu itu hanya sementara dan tidak akan pernah abadi. Karena itulah pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, dan sebagaimana yang ada di dalam hadis tadi, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, dan karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh
minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdzul man khadalana wa khadalal mu'minin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadhiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala musafiran illa kafaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.